Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulida Suci Lestari dan teman-teman saya Muhammad Arjin Gempar serta Maizunanda Revaldo akan menjelaskan tentang proses kewirausahaan, fungsi dan peran kewirausahaan. Yang pertama, fungsi makro dan mikro wirausaha. Fungsi makro berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu keberhasilan suatu bangsa. Hasil-hasil penemuan ilmiah, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, proses dinamis wirausaha yang kreatif. Bahkan wirausahawan berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut J.B. Say, bahwa wirausahawan itu adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi. Menurutnya, wirausahawanlah yang menjadikan atau menghasilkan perubahan. Secara kualitatif, fungsi makro diperankan oleh usaha kecil. Berikut peranannya dalam perekonomian. Yang pertama, yakni memperkukuh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Yang ketiga, dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha, dan pemerataan dalam pendapatan. Yang kedua, yaitu fungsi mikro. Menurut Marzuki Usman 1997, secara umum wirausaha itu adalah menciptakan nilai barang dan jasa di pasar dengan proses kombinasi sumber daya dengan cara yang berbeda untuk dapat bersaing. Nilai tambah tersebut diciptakan melalui yang pertama, pengembangan teknologi baru, yang kedua, penemuan pengetahuan baru, yang terakhir, perbaikan produk dan jasa yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arjin, yakni fungsi wirausaha. Baik, selanjutnya yakni fungsi wirausaha. Setiap pengusaha memiliki fungsi pokok dan fungsi tambahan dalam berwirausaha. Berikut fungsi pokok pengusaha menurut Basrawi. Yang pertama, yakni membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, yakni menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. Kemudian yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima, menentukan permodalan yang diinginkannya, baik itu modal sendiri dan modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan sekaligus memotivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Kedelapan, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out serta mengolahnya menjadi barang ataupun jasa yang baik. Yang ke-10, memasarkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Selanjutnya yakni fungsi tambahan pengusaha. Yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang dihasilkannya. Yang keempat, yakni peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah proses kewirausahaan. Yang pertama, yakni tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising.
juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur maupun produksi atau jasa. Yang kedua, tahap melakukan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga yakni mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat yakni mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, tahap-tahap di atas secara ringkas proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap berikut, yakni proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan yang terakhir yakni proses pertumbuhan. Selanjutnya ialah peran wirausahaan, yakni membuat lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, membuat semakin sulit situasi di sekitarnya. Jadi ini juga salah satu manfaat wirausaha. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang dibuka, membuat para pengangguran bisa memiliki pekerjaan kembali. Yang kedua yakni mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Mereka yang ingin menjadi seorang wirausaha harus mampu menghasilkan peningkatan pada pendapatannya. Inilah yang membuat kesenjangan ekonomi dan sosial dapat ditekan serta dikurangi. Yang ketiga yakni membuat taraf hidup masyarakat. Wirausaha merupakan seorang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, karena secara langsung mereka bisa menyerap pengangguran khususnya di sekitar usaha tersebut. Sehingga kesimpulannya, wirausaha ini memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi di sekitarnya.